Halo semuanya. Nah, kita udah belajar list ya, dan itu adalah collection yang pertama kita pelajarin. Nah, sekarang kita masuk ke collection kedua, yaitu namanya tuple. Nah, tuple ini berbeda dengan list, karena kalau di list kan kita bisa ganti nilai sebuah elemen kan. Misalnya yang dua nih, dua kan ada di indeks 0. Nah, kalau kita mau ganti, itu kan bisa ya, ganti jadi 4 kalau di list. Tapi kalau di tuple, itu nggak bisa ya, karena dia akan menghasilkan type error. Oke? Nah, jadi dia bilang tuple does not support item assignment. Jadi kita nggak bisa nih buat sintaks seperti ini dengan menggunakan tuple. Oke? Nah, untuk fungsi dari tuple sendiri itu persis kayak list. Oke? Kita bisa print di indeks tertentu, terus kita bisa sortir, dan lain-lain. Gitu. Nah, terus palingan satu perbedaan yang cukup signifikan yaitu kalau di list kita pakai kurung siku ya. Nah, kalau tuple dia pakai kurung biasa. Oke? Nah, ini kurung biasa nih, gitu. Oke? Nah, kita langsung pindah ke VS Code ya, biar aku bisa langsung simulasikan untuk tuple. Nah, jadi untuk tuple misalnya aku buat tuple example. Nah, isinya misalnya ada Python, terus misalnya ada angka biasa, ada float, dan ada boolean gitu. Kita coba print tuple example. Oke, nah ini udah keluar ya isi dari tuple-nya, dan kalian perhatikan nih, depan dan belakangnya itu diawali dan diakhiri oleh kurung ya. Jadi bukan kurung sikut tapi kurung biasa. Nah, kalau udah lihat gini nih, udah lihat yang kurung biasa, kita langsung udah tahu nih, oh ini tuple gitu. Artinya, karena dia sebuah tuple, kita nggak bisa nih buat kayak gini. Misalnya tuple example di indeks 1, kita mau ubah jadi 30. Nah, ini nggak bisa ya, dia bakal menghasilkan type error gitu. Oke? Nah, untuk indexing itu mirip ya dengan list. Jadi kita bisa print negatif index, kita bisa print pakai range gitu. Jadi misalnya 1 sampai 3, atau misalnya print di indeks min 2. Nah, itu bisa-bisa aja. Oke? Jadi dia mirip dengan sebuah list gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk collection ketiga. Nah, collection ketiga kita namakan sebagai dictionary. Oke? Nah, sesuai namanya dictionary. Artinya kan dia kayak sebuah kamus gitu kan. Nah, kamus di Python atau di sebuah bahasa pemrograman itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu key dan value. Jadi ibaratnya ada kayak kuncinya dan nilainya. Nah, kunci di sini maksudnya apa sih? Kunci di sini itu maksudnya seperti sebuah atribut atau sebuah kolom gitu kita bilangnya. Jadi misalnya aku punya sebuah dictionary, aku namainya customer. Oke? Nah, customer ini memiliki 3 buah key. Key pertama itu adalah ID, kedua itu nama, dan ketiga adalah umur. Jadi kayak atribut-atribut dari si customer ini. Nah, terus kita selain mendeklarasi key-nya ya, kita juga bisa initialize gitu, nilainya berapa. Nah, kalau di sini ID-nya 100, namanya Budi, umurnya 23. Oke? Nah, jadi kalau kita print customer, nanti ke print semua nih info-info mengenai si variabel customer ini. Gitu. Jadi, kalau ditanya kapan kita pakai dictionary, kalau kita punya sebuah variabel yang memiliki kayak atribut-atribut gitu, kayak atribut ID, nama, dan umur. Oke? Nah, dan kalian juga perlu ingat ya, dictionary ini bukan merupakan kayak sebuah kelas ya, gitu. Oke, karena kelas nanti kita bakal bahas di akhir dari modul pembelajaran ini. Oke? Nah, sekarang kita coba simulasikan dulu untuk sebuah dictionary. Jadi misalnya aku punya customer gitu. Customer dia punya nama. Namanya misalnya Cecep. Terus customer juga punya umur. Misalnya umurnya 30 gitu.
Dan perhatikan di sini kita awali dengan sebuah kurung kerawal ya, dan diakhiri oleh kurung kerawal. Jadi ingat, kalau list itu kurung siku, tuple itu kurung biasa, kalau dictionary pakai kurung kerawal. Oke? Nah, kita langsung coba print customer-nya ya. Oke? Nah, di sini keluar ya semua info-info mengenai si customer ini. Dan perhatikan, dia diawali dan diakhiri oleh kurung kerawal. Kita harus langsung bisa tahu, oh ini adalah sebuah dictionary. Gitu. Nah, selain kita bisa print keseluruhan info, kita juga bisa print kayak atribut-atribut tertentu. Oke, contohnya nih, print customer. Nah, kita pakai kurung siku kayak indexing biasa ya. Kalau di list kan mungkin kita masukin kayak indeksnya berapa gitu. Nah, kalau di dictionary kita masukin nama key-nya. Oke, ini key pertama, ini key kedua. Nah, kita coba ya. Kita jalankan. Nah, keluar ya, cecep dan 30. Jadi kalau di list dan tuple, kita kan specify index. Nah, dictionary itu nggak punya index, dia punyanya key. Makanya kita print itu adalah key-nya. Oke? Nah, terus di dictionary kita juga bisa timpa nilainya, misalnya customer nama, misalnya aku ganti deh jadi Dodi gitu. Nah, terus kita coba print ya. Nah, namanya udah berubah jadi Dodi. Jadi dia sama kayak list, kita bisa ubah nilainya gitu. Oke? Dan untuk function-function seperti insert maupun delete itu kurang lebih sama ya seperti list. Jadi misalnya nih, aku mau nambahin atribut baru. Yaudah, customer misalnya pekerjaan. Oke, pekerjaannya programmer. Nah, kita coba print ya customer-nya. Nah, sekarang di dictionary customer kita udah punya key pekerjaan dan value-nya adalah programmer gitu. Kalau misalnya mau hapus, sama juga kayak di list dan tuple ya. Kita bisa pakai pop, oke. Customer, pop, kita mau pop apa nih? Pop umur misalnya. Kita coba jalankan. Nah, sekarang key dan value umur udah hilang ya. Karena kita pakai pop, gitu. Nah, kurang lebih gini ya untuk dictionary. Oke? Nah, sekarang kita bakal lanjut ke collection terakhir di Python. Biasa collection ini kita sering sebut sebagai set. Oke. Kenapa disebut sebagai set? Karena dalam menggunakan set ini, kita tuh seringkali kayak ingin mencari unionnya, intersection, difference, dan symmetric difference. Gitu. Nah, palingan review singkat ya. Nah, bagi kalian mungkin yang ini mungkin materi SMP atau awal SMA ya, oke, untuk union dan teman-temannya ini. Jadi intinya, kalau kita punya sebuah variabel A dan variabel B, dan kita cari unionnya, oke, unionnya artinya tuh kita mau cari semua elemen yang ada di A dan yang ada di B, gitu. Oke? Nah, kalau intersection, kita cari elemen yang sama antara A dan B. Oke? Ingat ya, elemen yang sama antara A dan B. Gitu. Nah, kalau difference, kita cari nih, apa yang dimiliki A tapi enggak dimiliki B. Oke? Dan kita juga bisa cari kebalikannya. Apa yang dimiliki B tapi tidak dimiliki oleh A. Itu adalah difference. Itu. Kalau symmetric difference, kita cari elemen A dan elemen B yang enggak sama. Oke? Jadi misalnya di A punya angka 135, di B punya angka 234. Nah, 3 kan sama, berarti 3 kan masuk di tengah ini kan, masuk di intersection-nya. Nah, berarti kita print angka selain 3, gitu. Oke? Nah, biar lebih jelas untuk set, aku langsung contohin aja ya di VS Code. Nah, kalau set, kita declare-nya itu pakai kurung kerawal, sama kayak dictionary,
bedanya kita nggak specify key. Jadi misalnya aku punya number 1 gitu, kita punya angka 1, 3, 5, terus 4, 10. Nah, aku punya number 2 juga, misalnya dia ada 3, ada 4, kemudian ada 10, 7, dan 8. Oke? Nah, jadi ibarat kita udah punya 2 buah set, kita punya 2 buah lingkaran gitu. Nah, kita bisa print nih, contohnya numbers union. Ini nama variabelnya bebas ya. Jadi kita bisa panggil numbers 1 dot union. Oke, ini functionnya ya, function dot union. Nah, kita mau union ke siapa nih? Kita mau merge ke siapa nih? Kita mau merge ke numbers 2. Saya coba print ya, isi dari numbers union. Nah, di sini keluar ya, 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Oke, artinya kita menggabungkan set pertama dan set kedua. Dan kalian perhatikan nih, angka duplikat itu hanya muncul sekali. Oke? Jadi di sini aku copy nih, biar kita bisa ingat outputnya. Nah, oke. Ini untuk union. Nah, selain union, kita bisa cari difference. Oke? Kita bisa cari nih, difference misalnya elemen yang ada di A tapi nggak ada di B. Gitu. Nah, kita bisa buat kayak gini. Difference 1 misalnya. Kita panggil number 1. Oke, number 1 difference numbers 2. Nah, kita coba print ya. Difference 1. Nah, kita coba jalankan. Nah, keluar 1 sama 5. Oke. Nah, kenapa keluarnya 1 sama 5? Karena di sini kan ada 1, 3, 5, 4, dan 10. Kita mau cari yang ada di number 1, tapi nggak ada di numbers 2. Oke. Nah, ini 1 benar ya. 1 nggak ada di numbers 2. Oke, dia masuk ke sini. 3 ada nggak nih di numbers 2? Ada ya. 5 nggak ada, 5 masuk ke sini. 4 ada nggak nih? Oh, ada ya di numbers 2. 10 juga ada nih di numbers 2. Gitu. Makanya outputnya hanyalah 1 dan 5. Karena hanya 2 angka itu yang nggak ada di numbers 2. Gitu. Oke? Nah, kita juga bisa cari symmetric difference ya. Oke. Nah, kalau symmetric difference, kita buat aja sim difference. Kita panggil number 1, symmetric difference numbers 2. Nah, print sim difference. Oke. Jadi dia bakal print elemen yang ada di number 1 dan number 2 dan yang bukan di keduanya. Gitu. Oke. Nah, jadi dia print 1, 5, 7, 8. Karena 3, oke, 4, dan 10 itu ada di keduanya kan. Kalau dia ada di keduanya, itu enggak di print di symmetric difference. Oke? Nah, terus terakhir kita bisa cari difference-nya atau intersection. Oke, intersection ini artinya yang sama antara number 1 dan number 2. Intersect number 1 intersection number 2. Kita print intersect. Nah, keluar ya 10, 3, 4 karena dia ada di number 1 dan dia ada di number 2. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau set nih biasa mainannya gini ya. Kita cari intersection, symmetric difference, union, dan difference. Gitu. Oke. Nah, harapannya dengan kalian mempelajari keempat collection ini dari list, tuple, dictionary, dan set, nah nanti kalian bisa lebih mudah mengolah data-data di dalam Python. Oke? Nah, sekian untuk video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.